untuk ekstraksi data. Siap sudah Bu. Tapi itu dikumpul ke link atau gimana Bu? Pegang aja lah dulu. Tapi Oke. boleh deh diupload aja di tugas ya. Itu ini sih nggak dinilai sih sebenarnya. Soalnya kan masih kumpulan data aja kayak gitu. Tapi nggak apa-apa upload aja. Mungkin saya bisa cek nanti kalau ini. Kalau misalnya datanya udah, yang penting kalian udah punya datanya. Kita ke yang berikutnya harus dilakukan itu ngitung PCA-nya ya. Jadi saya nggak akan jelaskan ini sih caranya. Silahkan cek di sini aja sih. Apa tuh namanya? Yang ini, yang PCA ini ya. Pakai Scikit-learn atau pakai yang lain karena banyak modulnya. Tapi mungkin coba yang ini dulu karena yang modul ini cukup ini sih, cukup banyak yang pakai, jadi saya rasa stabil dan sering update gitu dibanding dengan modul yang lain. Mungkin coba nanti dicek, jadi silahkan digunakan. Ada juga yang udah coba pakai ya, yang di sini ya. Jadi bisa dicoba-coba dulu. Jadi kalian sesama satu kelompok dan kelompok lain mungkin bisa diskusikan gitu. Misalnya ketika mencari PCA-nya itu dapatnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, yang berikutnya itu ini kan tugas PC ya. Tambah gimana sih kalau nambahin ini di sini? Jadi tambah sih siapa? Udah, nih tugas ini ya kecilin aja lah ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah menstandarisasi data. Jadi datanya distandarisasi dulu. Oke. Ini gimana sih cara ngurusinnya? Saya jadi nggak paham. Oke, jadi datanya distandarisasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, udahlah saya pakai yang lain aja. Saya nggak ngerti pakai ini. Saya stop sharing aja ya. Siapa Fatman? Oke. Lihat. Nah, yang pertama itu jadi yang pertama silakan standarisasi datanya dulu ya. Jadi yang pakai min dan varian. Oke. Kemudian yang kedua hitung PC. Analisis prinsipal komponen. Oke. Yang ketiga tentukan PC yang pengaruhnya lebih dari 80%. Mudah-mudahan bisa. Angka 80% ini saya nggak bisa pastikan ya. Kita harus cek dulu apakah cocok apa enggak gitu dari hasil analisisnya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi ada 3 ya. Yang pertama distandarisasi dulu datanya, jadi semuanya standarisasi. Kemudian analisis prinsipal komponennya, dan tentukan PC yang pengaruhnya di atas 80%. Ada berapa PC sih yang pengaruhnya di atas 80%? Kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah ambil pilih
Oke. Jadi simpelnya sampai UAS nanti cuma ini. Standarisasi data dulu, analisis prinsipal komponennya, tentukan PC yang pengaruhnya di atas 80%, ambil semua PC, gitu, jadi jumlah PC yang pengaruhnya di atas 80%, kemudian pilih salah satu titik hujan, masing-masing kelompok pilih titik yang berbeda, barulah regresikan PC itu dengan CH, kayak gitu. Nah, ini opsinya, jadi yang CH ini saya masih pakai mentah-mentah ya, biasanya kita cuma ngambil anomali CH-nya aja, biasanya gitu. Jadi yang seasonalnya dihilangkan, kemudian barulah ketemu nanti CH-nya berapa gitu. Kalau CH-nya udah anomali CH-nya udah diprediksi, barulah nanti ditambahkan lagi seasonal dan lain sebagainya itu kayak gitu biasanya. Tapi ini kita pakai CH aja langsung, nanti kita cek dulu. Lagian saya juga yang pertama untuk praktek yang ini saya nggak yakin, ada beberapa yang saya tidak yakini. Yang pertama yang di atas 80% ini ada berapa variabel sih? Kan belum tahu kita ya, karena belum menganalisis ya. Kemudian apakah regresinya multiple, jadi ya kalau yang di sini regresi berganda ya, linear berganda. Pertanyaan kedua, apakah regresi linear berganda ini valid apa enggak digunakan kayak gitu? Karena ini kan ada PC pasti ada banyak ini ya, banyak variabel, sehingga kalau misalnya variabelnya lebih dari satu pasti berganda gitu regresinya. Nah, apakah regresi linear berganda ini bisa dipakai untuk ini, ataukah ada faktor yang memang hubungannya tidak linear, tapi contohnya logaritmik, eksponensial dan lain sebagainya kayak gitu kan, kita perlu cek hubungannya dengan CH itu seperti apa. Jadi sebenarnya antara PC ke regresi ini harusnya ada analisis scatter plot di sini sebenarnya. Oke, tapi untuk sementara kita skip dulu regresi scatter plotnya. Coba cek aja ini dengan regresi linear berganda itu seperti apa. Kayak gitu. Untuk cara penggunaan PC-nya silahkan lihat link yang ada di pertemuan 9 aja ya. Nanti dicoba dulu menggunakan modulnya, kalau modul itu nggak berhasil silahkan cari modul lain. Usahakan kalian antar kelompok bekerja sama. Jadi misalnya kelompok berapa gitu, oh ini bagus modulnya gitu misalnya, ini lengkap, bisa dijelaskan variabelnya itu seperti apa dan lain sebagainya gitu, mungkin bisa dikomunikasikan dengan kelompok lain, meskipun mungkin aja kelompok lain bisa pakai modul lain, itu juga nggak masalah, yang penting kalian sharing informasi aja sih. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang membingungkan? Izin Bu, untuk variabelnya yang dianalisis cuma curah hujan aja Bu. Variabel yang dianalisis? Enggak, yang PC ini dia bukan curah hujan. PC ini dihasilkan dari variabel yang dikumpulkan di Excel itu. Kan ada banyak tuh, ada yang SST, bla bla bla, indeks dan segala macam, itu kan dikumpulkan jadi satu. Nah, yang itu yang dianalisis. Kalau CH-nya tinggal diekstrak aja, gitu. Baik Bu. Kayak gitu ya. Ini CH-nya biarin aja diekstrak, yang kita cari prinsipal komponennya cuma faktor-faktor yang nanti mungkin kita bisa pakai untuk memprediksi CH gitu. Ada lagi yang membingungkan atau yang perlu didiskusikan? Nanti kalau yang di atas 80% itu kebanyakan gitu misalnya, tapi mudah-mudahan nggak kebanyakan sih, karena faktor faktor yang diambil juga udah cuma satu grade aja kan, nggak banyak grade, begitu banyak grade sih.
Mudah-mudahan nggak terlalu banyak yang faktor yang di atas 80%, jadi kita analisisnya lebih enak gitu. Gitu misalnya segitu misalnya, atau di atas 10 gitu misalnya, nanti mungkin bisa hubungi saya gitu dan kasih lihat ininya ya, grafik eigennya itu seperti apa sih, kayak gitu sih, grafik persentasenya itu kayak gimana gitu. Ya kita bisa lihat lengkungannya itu yang bagus tuh kita ambil yang sebelah mana gitu. Ya pokoknya disesuaikan lah, ini agak fleksibel karena ada 2 pertanyaan yang masih perlu dicek kondisi datanya seperti apa. Oke, jelas ya? Izin Bu, izin Ya, bertanya. ya, Untuk ya yang sih. kan berarti inputan yang kita gunakan itu yang indeks kemarin ya Bu? Iya, yang indeks-indeks yang Bisa di kemarin. PP-nya itu. Tapi satu kelas loh, yang SST, yang ini, yang itu tuh loh. Pokoknya yang saya kasih suruh kumpulin satu Excel itu semuanya dipakai. Oke, siap Bu. Oke, untuk jelas. Proses dicoba-coba. Mungkin yang di sini mungkin nanti akan ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan saya bersyukur, artinya ini faktor yang nanti keluar PC-nya nggak begitu banyak. Kemudian yang di sini ya nanti mungkin nanti akan ada perlu scatter plot untuk melihat hubungan datanya, tapi dicek aja dulu regresi linearnya. Oke. Kalau udah jelas nggak perlu lama-lama sih, biar kalian langsung bisa praktek. Ini ada 2 kan ya, buat laporan 1, presentasi 1. Mungkin nilai teori sama prakteknya saya bagi 2 di sini aja, mungkin. Jadi laporannya nanti mungkin untuk teori, presentasinya untuk praktek, kayak gitu. Gimana? Gimana kira-kira kalau kayak gitu aja? Laporannya teori, presentasinya nanti untuk nilai praktek. Bu, tetap Bu. Ya. Gak usah banyak-banyak lah ya, yang habis, kayaknya yang habis UTS cuma 2 ya kayaknya yang dinilai untuk UAS. Jadi usahakan sebaik mungkin lah ini 40% buat nilainya nih. Oke. Nah, kalau misalnya udah jelas, kita tutup sampai di sini aja. Silahkan langsung bekerja aja, oke? Bu. Yang penting kerjasamanya gitu. Kalau misalnya program itu kan, kalau misalnya saya nggak fokus seringkali nggak sering untuk ngambilnya gitu. Kalau misalnya lagi banyak koreksian, banyak pekerjaan dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi silahkan dicoba aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang error dikit atau apa gitu bisa hubungi saya sih. Oke, kalau begitu perkuliahan saya selesaikan sampai di sini. Nggak kayak perkuliahan ya, briefing doang. Briefing saya selesaikan sampai di sini. Nanti dikerjakan prosesnya. Kita punya waktu sampai sebelum UAS untuk ini. Oke, ini kan pertemuan ke-12 ya. 12, 13, 14, 15. Masih banyak waktu kok. Lebih mendalami di sini tuh kayak gimana sih. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan kali ini saya langsung akhiri ya. Selamat pagi. Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.